Hasan Nasbi mengomentari gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbayayudi yang menilai pola komunikasi ini bisa melemahkan solidaritas pemerintahan, yang menegaskan sesama menteri dan pejabat tidak bisa saling tikam di ruang publik. Ketemu lagi dengan ngompol bersama Om Begawan. Ya seperti sudah diprediksi sebelumnya dan sempat tak jelaskan juga kan di berbagai postingan. Kalau Pak Purbaya itu bikin senewan banyak pihak. Tuh kebakaran jenggot. Karena jenggotnya kebakaran gak lucu. Ya kenapa? Gaya bicaranya yang lugas itu loh, tas-tas dan mengena tepat pada sasaran tanpa merasa beban. Itu berdampak pada elit politik lain. Dan tentu beberapa topik atau persoalan yang diutarakan Menteri Keuangan ini nyenggol juga ke Jokowi. Dan imbasnya juga cukup kemana-mana juga dengan penuturan Simenkyu baru ini. Ya sama itu mungkin ya kebakaran jenggot. Makanya orang-orang dekat Pak Jokowi rada anget. Semlenget akhirnya. Pada nggak terima itu. Pak Purbaya terus bebas bicara. Nah selain Pak Luhut, yang terbaru keberatan sama penggantinya Bu Sri Mulyani itu adalah Komisaris Pertamina, Bung Hasan Nasbi itu loh. Kata Ketua PCO alias Kantor Komunikasi Presiden yang dulu terus dilorot. Tapi sekarang jadi komisaris loh. Nah modelan Pak Purbaya sing kerep nyinggung pejabat lain secara terbuka bisa berdampak buruk pada citra dan soliditas pemerintah. Katanya Hasan Nasbi itu. Wah masa kayak gitu banget. Citra pemerintah katanya jadi negatif. Lu belum 2 bulan menjabat loh Pak Purbaya dinilai sebagai menteri yang paling bagus kinerjanya. Loh itu versi penilaian lembaga survei loh. Di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran itu dia disematkan menteri terbaik. Paling bagus tuh cara kerjanya. Artinya rakyat tuh menghendaki pembantu presiden tuh ya kayak Pak Purbaya ini. Cekat-cekat, beras-beres. Tapi narasinya benar. Datanya ada, faktanya bisa dibuktikan. Dan banyak menuntaskan problem. Sehingga pas ya lalu langsung disampaikan apa adanya biar cepat ditangani, ora ditunda-tunda. Yang perlu dibenahi ya dibenahi, yang bagus diteruskan. Nah sekarang gini, justru omongannya Bung Hasan Nasbi ini yang malah berbahaya banget loh menurut Om Begawan. Ini omongan dia ditayangkan di channel dia sendiri ya. Pernyataannya berpotensi memperuncing, memanaskan situasi. Bisa bikin pembantu-pembantu presiden jadi terbawa omongannya dia. Lalu sebagai seorang founder lembaga survei, apa yang ndak mikir itu? Mengkalkulasi, menghitung, menimbang dampak dari omongannya dia itu. Itu malah menghasut namanya itu. Justru nek diomongnya begitu, kan jadi terlihat tuh. Kalau pemilik Cyrus Network ini mempertegas ada masalah antara Jokowi dengan Prabowo. Berarti memang ada gap ini. Bukankah Bung Hasan bekas orang dalam toh? Pembantunya Pak Prabowo meskipun dikenal orangnya Jokowi. Kalau situ punya masukan, sampaikan baik ke sekretaris kabinet Pak Mayor Teddy. Bisa pula ke Bung Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Mereka kan orang yang dulu sempat saling bahu-membahu menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah. Biar orang simpang siur, nanti malah jadi ruwet. Lu bekas jubir istana, kok ngarahnya merusak suasana, menajamkan friksi, membongkar keadaan yang sebenarnya di pemerintah. Malah rakyatnya udah mudeng, udah ngerti. Lu pasti Bung Hasan masih nyimpen nomornya Pak Teddy toh sama Bung Pras toh, ya pasti punya. Ya di WA saja atau di telepon. Sampaikan keberatan-keberatan. Biar nanti keduanya atau salah satunya bicara ke presiden. Nah mereka bisa meneruskan ke Pak Purbaya toh. Tidak malah bicara di channel sendiri. Lalu terus disasar siapa?
Lah kalau bicara di channel YouTube-nya sendiri, kita ini para pengkritik Jokowi juga mengkritik pemerintah. Kan jadi punya amunisi. Mesti bagi Om Begawan tidak tertarik yang model ginian tuh rata tertarik. Memang kalau WA ke para pembantu presiden nggak bisa Pak Hasan Nasbini. Apa nomor Bung Hasan harus diblokir. Ingat loh Bung, apa yang Bung katakan itu berpotensi melukai, menambah ketegangan, membuka kotak Pandora. Kotak Pandora apa? Bahwa kepemimpinan Jokowi nyisain beban buat pemerintah sekarang. Lo ngelihat sepak terjangnya Pak Purbaya itu. Pakai hati lapang saja sudah. Open mind. Ya, Pak Purbaya belak-belakan. Lo pasti ada tujuan. Seendaknya bagian dari tugas pemerintah menjelaskan soal apa yang perlu dijelaskan. Itu dilakukan oleh Pak Purbaya. Contoh ini. Mengapa negara tidak mau ikut nanggung utang kereta cepat? Wus. Ini contoh ini. Lo kan Pak Jokowi yang bilang proyek itu gak pakai duit negara, gak pakai APBN. Lah Pak Purbaya yang menjelaskan maunya konsisten sama pernyataannya Jokowi itu. Wegah setelah sekarang terjadi dampak harus bayar utang ke Cina, duit APBN bukan untuk membayar proyek gagal itu. Ini uang rakyat toh. Terus kalau kebutuhan program presiden, anggaran kurang, ngutang lagi. Sama aja dong dengan Jokowi, nggak ada bedanya nanti akhirnya. Justru dengan dibuka begini, kita melihat Pak Prabowo ada perasaan mungkin getem-getem. Wah, anjel ini. Apa ya getem-getem? Gregetan lah, gregetan itu. Tinggalan bestinya itu, tinggalannya Jokowi itu malah sering bikin mati langkah. Sulit buat merjuangin kesejahteraan rakyat. Karena tersandera anggaran-anggaran yang besar, yang nilainya bisa ratusan triliun. Kayak gue ora bermanfaat bagi rakyat. Hanya ben hebat aja. Wah, kereta cepat bus untuk kemajuan negara-negara mana? Fungsinya apa? Manfaatnya apa buat rakyat? Nah, ini Pak Purbaya mikir gitu. Loh meski bagi Om Begawan loh, yang sekarang dengan pemerintahan sebelumnya, tidak beda. Hanya ganti pemain aja. Sama cara mainnya itu. Buat Om Begawan menilainya seperti itu. Kondisi negara dengan ekonomi rakyat sekarang, dengan sekitar 2022, tidak berbeda. Malah sok parah saiki. Dan ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gawe guyune wong cilik. Ya dipengaruhi oleh kebijakan presiden sebelumnya. Tinggalannya Pak Jokowi selama 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi tidak menyenangkan. Nyari kerja susah, PHK di mana-mana. Yang dapat bantuan atau bisa untuk keuntungan para pengusaha kelas paus, konglomerat semua yang bebas melakukan apa saja. Nggak perlu ngeruk hasil bumi. Oh, ugal-ugalan boy. Nah kalau tinggalan beban ini mau diungkapkan presiden langsung oleh Pak Prabowo dengan situasi sekarang seperti ini dan apa yang ditinggalkan Jokowi dengan kebijakan-kebijakan baik yang utang, baik yang proyek mangkrak, baik yang harus nyaur ratusan triliun dan sebagainya. Persepsi rakyat kan jadi buruk. Nggak menguntungkan bagi Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo nggak mau. Dinilai suka nyalah-nyalahkan pemimpin sebelumnya. Nggak mau dia. Tidak berterima kasih sama pemimpin sebelumnya. Pak Prabowo sadar itu. Apalagi terlihat musuhan sama Jokowi. Oh, dihindari. Nah, dengan menempatkan Pak Purbaya, beban Pak Prabowo itu sedikit terkurangi. Jadi saya harus das itu Pak Purbayanya, bukan Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo tinggal dorong aja moonspot sambil senyum gitu. Lah Bung Hasan Nasbini juga mengatakan sebagai sesama pejabat harus menampilkan sikap saling mendukung di depan publik. Ini kuno ini. Ini ABS ini. Ini sistem ABS. Ini terkesan mau ngebela Opung Luhut ini. Sing padudun perkara bus ini. Sebenarnya Pak Purbaya itu tidak ngajak konflik, Bos. Tidak mau memperlihatkan nyerang ke pejabat lain, enggak.
Lah kan Opung itu dudu menteri. Dia hanya ketua Dewan Ekonomi Nasional, sekaligus penasihat khusus presiden. Bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Orang ini urusannya loh. Ini tak kasih tahu ya. Dengan jabatan Opung sekarang ini, ada kaitannya dengan kereta api cepat? Ada nggak? Punya kompetensi memadai, merespon penolakan Pak Menkyu bayarin cicilan? Kan nggak ada. Orang enak sama sekali hubungannya. Kenapa mesti repot-repot Bang Suli? Loh biar aja Menteri Perhubungan atau Direktur Utama PT KAI, apa Kepala alias Direksi KCIC itu yang menanggapi sama Pak Purbaya, itu yang ada hubungannya langsung. Lah sebagai komisaris Pertamina panjenengan itu, Pak Hasan Nasbi itu tugasnya mengawasi Pertamina. Dan itu nggak ringan loh, Pertamina, mana batinnya Pertamina? Nanti malah rugi nih, wah cilokon negara ini. Nah, sing ngurus tanggung jawabmu sekarang, memastikan agar tanggung jawab perusahaan itu berjalan baik, gitu loh bos. Misalnya gas melon gak langka misalnya, ini mau musim kemarau atau musim hujan tuh biasanya gas melon tuh kebutuhannya banyak. Gimana sampai nggak langka itu dipikirkan, orang saya mikir liane. Gimana SPBU swasta tetap beroperasi, Pertalite tidak jarang, tidak langka. Gimana memastikan etanol nggak lebih dari 10%? Piye nek tuku BBM rasa nganggo barcode. Ben meringankan masyarakat itu. Akeh lah. Lah Pak Hasan Nasbi nggak punya cermin? Kaca pengilon, tahu kaca pengilon cermin? Coba melihat dirinya sendiri, bercermin. Situ dilereni presiden, kan tandanya nggak kapabel. Masa kapabel bagus diganti? Orang kompeten, nggak bisa ngatasi kerjonya membantu Pak Prabowo, akhirnya diganti. Lu wis ditendang, dibiji gak sagu, gak sok-sokan ngasih penilaian ke para pembantu presiden yang lain. Lu sekarang kan sudah jauh toh posisinya, levelnya. Pak Purbaya itu Menteri Keuangan loh. Panjenengan itu komisaris Pertamina, jaraknya jauh. Panjenengan itu yang nanti diawasi Pak Purbaya. Padahal dulu di pemerintahan, kedudukannya ya cuma juru bicara, urusan komunikasi. Lah mau ngecebret toh. Di antara pembantu-pembantu presiden di banyak posisi yang ada, tugas paling ringan ya juru bicara. Mau menyampaikan apa yang disampaikan Pak Prabowo aja. KPP Pak Prabowo yang menyampaikan juru bicara. Tugas paling ringan ya jubir. Atau istilah zaman Bung Hasan itu kan PCO. Presidential Communication Officer. Wah, ngaku bahasa Inggris barang, ngaku bahasa Indonesia, wah juru bicara gitu loh. Mongkon gamblet toh ning ngarep wartawan itu. Lu setahun ra genep aja sudah diganti loh. Lah ini menandakan kemampuan Anda tidak memadai, tidak membantu meringankan pemerintah. Ngono kok ngeritik Pak Purbaya yang sekarang didukung oleh masyarakat secara luas bangsa kita. Lah sebagai juru bicara, beban terbesar itu buat ngomong jujur apa enenge iso ora. Lah mosok sekedar baleni sirapan tadi aja buat diceritakan ke wartawan setahun wae gak iso loh. Tidak dinilai positif oleh Pak Prabowo. Nek mengamankan kebijakan negara ora iso, ya gak usah lah mojok-mojok nih Pak Purbaya yang sekarang sedang bekerja dengan benar, dengan jujur, lurus, memperbaiki semuanya yang sekarang lagi mangkrak, lagi belasah-belasah ini, dan kita mendukung, termasuk Begawan. Kita dukung Pak Purbaya untuk menyelesaikan semua permasalahan di negara kita. Apa kalau diem aja dengan sepak terjangnya Pak Purbaya, Bung Hasan diomeli sama Jokowi? Kowe nggak meneng wae to. Pak Purbaya kayak merugikan kita apa gitu. Dulu dia mungkin bisa melakukan. Sekarang apa bisa? Nek diomeli, diamkan aja, rasa digagas itu. Posisi komisaris Pertamina udah aman. Asal jangan nyerang pemerintah itu. Kalau nyerang pemerintah bisa diomeli Pak Prabowo, Pak Purbaya perintahkan
Menteri BUMN pecat lagi nanti. Lah nek Bung Hasan kaya aku, kaya begawan, sekedar ngonten buat membagi ide, mencerdaskan masyarakat, menyampaikan unek-unek, biar negara makin baik, ora apa-apa, ngeritik gak masalah. Lu dirimu ngopo sih? Masih ngebela Pak Jokowi? Apa punya utang jasa? Atau takut dikasuskan atau tersandera? Ini cuma tanya loh, enggak nuduh loh. Kan dia sebagai PCO, enggak pegang proyek yang duitnya dari APBN. Setahu Bengawan loh. Lah mbok nek dulu, mbok sering nerima duit APBN ra ngerti ya. Buat kerjaan-kerjaan. Ya mungkin di Sirius Network sehingga kudu mbelani. Bar dilorot kok ya dadak ning sumber barang ya ngopo. Habis diganti kok dadak sowan. Itu pengaruhnya apa? Lah sekalian aja masuk ke PSI biar kelihatan nek pembelanya Pak Jokowi bener-beneran itu loh. Ngikutin Mat Ali dan yang lain. Pak Purboyo, Pak Purbaya sama menteri lain, ndak ada tuh saling menyerang. Nggak ada. Jika opung kayak kepanasan dengan yang dikatakan Menteri Keuangan ini, sing aneh ya Pak Luhut sendiri. Nek do serang-serangan, Begawan prediksi loh, akan ditekur sama Pak Prabowo pasti. Ulahnya pendukung Pak Jokowi itu sudah diterima nalar. Sing dibelani wis tidak pegang jabatan apapun, masih saja dikira ada kekuatan, ada power. Apa pada nggak mikir tuh ya? Orang wis jabat 2 periode 10 tahun, kurang apa? Meninggalkan berbagai catatan negatif bagi bangsa kita ini. Belum yang sekarang ini. Isu ijazah juga bikin citra dia ajur mumur. Dan ini di mata dunia, negara kita tuh ambles, tidak punya harga diri. Kok Anda merelakan diri pasang badan buat wong Solo, itu nggak masuk nih aku. Apa mereka yang masih dibayar? Nah, kan ya enggak toh. Kalau bicara perkara WUS, siapa yang enggak ingat? Proyek ini kan jalan dulu itu dari ngototnya Jokowi. Agar Indonesia dilihat sebagai negara yang pengen maju, punya kereta WUS cepat. Yang akhirnya sekarang apa? Rugi. Nggak bermanfaat bagi rakyat. Wes banyak analisis, pengamat, orang yang cukup paham. Nah, kita itu belum butuh banget kereta cepat itu. Alon-alon. Maksud ngeyel itu. Begitu kok menjanjikan bila pembiayaannya bukan berasal dari APBN. Nah ini yang dicatat oleh Pak Purbaya dan sekarang konsisten Pak Purbaya nggak mau bayar utang kereta WUS dengan APBN. Lalu sekarang gimana coba? Saat Pak Prabowo fokus efisiensi, ya, tagihan dari Cina mesti segera ditutup. Terus juga kritikan pemakaian Kortek untuk bayar pajak online. Sistemnya masih tersendat. Tidak berhenti di situ aja loh. Menteri Keuangan yang nyoba ngatasi problem malah nemu tim deliver alias yang garap Kortek itu. Dari Korea itu loh. Dikatakan oleh Pak Purbaya hanya setara dengan lulusan SMA pura ciloko. Loh pasti tidak sepadan sama uang negara yang dibayarkan yang hampir 1,2 triliun. Mestinya ngerti beginian. Pak Hasan Nasbi tidak perlu keberatan. Lah emang nyatanya banyak program pemerintah yang lalu 10 tahun itu gawe mumet pemerintah sekarang. Bebannya Pak Prabowo itu dari tinggalannya Jokowi. Dan memasang Pak Purbaya jadi Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan seolah-olah buat mengamankan ini. APBN tidak direcoki sama tanggungan pemerintah sebelumnya. Banyak kan nanti akhirnya. Pak Prabowo bila terlalu manut atau nanggung pembayaran dari program rezim yang lalu, otomatis program dia sendiri keteteran, gak optimal. Gimana cara mengimplementasikan dengan baik? Loh, hal ini pula. Bila kita ngerti loh, kenapa harus ada efisiensi besar-besaran? Zaman 10 tahun Jokowi, strategi yang dipakai buat mengurangi jatah daerah. Ngungkret alias duit kementerian itu. Melainkan pilih ngutang. Jadi orang enek pemangkasan tidak ada efisiensi. Tapi untuk mencukupi kebutuhan kementerian itu ngutang.
Kebijakan utang juga yang menjadikan dalam 10 tahun utang Indonesia berlipat-lipat kali ganda. Saya blegedu atau gede, bayarnya nganggo apa? Lah ditinggal Pak B itu paling 2.500 triliun. Akhir tahun 2024 tembus 8.461 triliun utangnya itu. Kenaikan sampai 5.000 triliun lebih. Hanya Pak Jokowi nggak mungkin bicara sendiri, langsung ngomong. Toleh ke wartawan, nggak mungkin. Ya nanti ketahuan. Kebijakan-kebijakan yang nggak baik akhirnya ketahuan nantinya. Itu memang berasal dari pemerintah sebelumnya kok. Keputusan pemerintah di periode sebelum sekarang ini itu memberatkan. Itu harus kita akui. Ya. Tidakkah itu semacam situasi yang membuat wong Solo jadi kian terpojok? Buat Bung Hasan bicara yang menentramkan hati rakyat lah. Wong cilik bukan malah ngebela wong sing wis sugih. Mengkritik menteri, tidak ada masalah. Tapi ya fokus, bukan dilandasi ngebela seseorang. Kalau kritik menteri itu ngebela rakyat itu baru bener, Bung. Anda ini digaji rakyat loh, bukan digaji Jokowi. Apalagi orang itu sudah memporak-porandakan ekonomi, konstitusi, memelihara koruptor dan banyak kerusakan lain. Mas lah, pegawai nanti bosan, gak mau ketularan rusak Bung Hasan Nasbi ini. Tapi jelas, omongannya itu punya tujuan. Ya apalagi kalau bukan ngebela Jokowi. Jangan salah paham ya, saya menyampaikan secara fakta aja lah. Dari analisa Om Begawan. Salam Begawan, dadah.